Bisa kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo untuk membuka keran ekspor benih lobster atau benur menuai kontroversi. Menurut Edi, ekspor ini untuk kesejahteraan nelayan dan juga mencegah penyelundupan. Di lautan lepas, menurut Menteri Edi, kemungkinan hidup bayi lobster hanya 0,02%, sementara kapasitas budidaya lobster kita pun belum seberapa. Sementara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti berargumen bahwa ekspor benih lobster akan mengeksploitasi lobster kita hingga habis dan hanya menguntungkan pengusaha besar karena nelayan mendapatkan harga jual yang rendah dan hanya memperkaya negara lain seperti Vietnam yang merupakan negara tujuan ekspor benur. Nah, apa sebenarnya manfaat dan juga mudarat dari ekspor benih atau bayi lobster bernama benur ini? Ini akan kita bahas dalam edisi Geger Ekspor Benih Lobster kali ini, pemirsa. Namun ada sejumlah data menarik yang ingin kami sampaikan kepada Anda. Yang pertama adalah terkait dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan di era Susi Pujiastuti. Kita tahu bahwa di peraturan nomor 56 tahun 2016 tentang larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan ini, pasal 7 menyatakan dengan jelas bahwa setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya, atau lebih tepatnya adalah dilarang ekspor untuk budidaya begitu. Nah, sementara di era Menteri Edi, kebijakan ini kemudian diubah begitu menjadi keran ekspor benur dibuka oleh Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Nah, namun anehnya pemirsa, menurut laporan dari majalah Tempo, aturan ekspor ini terbit pada 5 Mei yang lalu, sementara izin ekspor sudah keluar di 3 Juni atau hanya berselang 1 bulan sejak aturan ekspor ini terbit. Padahal ada aturan dalam peraturan menteri ini bahwa eksportir harus melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri dan juga melibatkan masyarakat atau pembudidaya setempat, dan eksportir telah berhasil melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri, panen secara berkelanjutan dan juga melepas liarkan lobster sebanyak 2% dari hasil pembudidayaan. Nah, sejumlah pihak mengatakan bahwa butuh proses waktu setidaknya 8 bulan untuk memanen lobster yang dibesarkan dari benih. Namun belum sampai 8 bulan, baru 1 bulan sejak aturan ini resmi terbit pada 5 Mei yang lalu, izin ekspor sudah keluar dan bahkan ekspor pun sudah dimulai, terutama untuk tujuan negara Vietnam. Nah, laporan majalah Tempo juga mengungkap bahwa adanya 4 hingga 5 perusahaan yang terkait dengan Partai Gerindra dari total 31 eksportir yang mendapatkan izin dari KKP. Kalau misalnya kita melihat data yang kami ambil dari laporan majalah Tempo, ada sejumlah perusahaan. Yang pertama adalah PT Agro Industri Nasional. Komisaris utamanya adalah Sakti Wahyu Trenggono yang merupakan Wakil Menhan begitu. Sakti mengatakan bahwa dia ex officio di posisi komisaris utama ini. Sementara komisarisnya ada Sugiono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dan juga Sudaryono, Wakil Sekjen Gerindra. Tidak hanya di Agrinas, tapi ada juga perusahaan-perusahaan lain. Boleh kita sekarang ke slide selanjutnya, teman-teman. Ini adalah kemudian untuk perusahaan yang lain, Direktur utamanya Rauf Purnama yang merupakan anggota Dewan Pakar Gerindra, sementara direkturnya adalah Dirgayusa Setiawan, Kabid Medsos dan Informasi Publik Gerindra. Ini masih Agrinas begitu yang kita bahas saat ini. Boleh kita ke perusahaan lain? Nah, yang kedua adalah PT Bima Sakti Mutiara. Komisaris di sini adalah Hashim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan juga Menteri Pertahanan. Kemudian direktur utamanya adalah Rahayu Saraswati yang merupakan anak dari Hashim Joyo Hadikusumo. Selanjutnya teman-teman, ada juga PT Maradeksa Karya Semesta yang komisaris utamanya adalah Iwan Darmawan Aras yang merupakan anggota DPR dari Partai Gerindra, dan juga perusahaan yang selanjutnya PT Royal Samudra Nusantara, komisaris utamanya adalah Ahmad Bahtiar Sebayang yang merupakan Kadep Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sayap Gerindra. Nah, terkait dengan laporan-laporan dari Tempo ini, kami pun ingin menampilkan keberimbangan berita dengan menunjukkan atau memutarkan pernyataan Edi Prabowo dalam rapat dengar pendapat dengan DPR beberapa waktu lalu. Kalau memang Bapak Ibu ada yang menilai, ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah, saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung berapa yang diceritakan itu. Mungkin tidak lebih dari 5 orang atau 2 orang yang saya kenal. Tapi sisanya yang 26 itu, 24 orang lagi siapa itu? Itu semua orang Indonesia. Kebetulan
Salah satu dari 26 itu ada orang Gerindra. Dan saya juga nggak bisa komunikasi setiap saat. Yang memutuskan juga bukan saya, tim. Tapi ingat, tim saya kontrol selama dia tidak mengikuti kaidah apa yang sudah diputuskan dalam tim besar kita dengan melibatkan para ahli-ahli, juga kita akan larang.